Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Prayoga Hari Widodo dengan NIM 230951186 dari kelas C, merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum bakteriologi dan mikologi yang mencakup 4 topik. Nah, topik pertama yaitu pengenalan alat lab, membuat media dan isolasi. Yang kedua yaitu pewarnaan gram dan uji katalase. Yang ketiga uji biokimia dan uji gula-gula. Yang keempat yaitu uji sensitivitas bakteri. Lanjut saja kita ke praktikum pertama yaitu pengenalan alat lab, membuat media dan isolasi. Nah, di sini adalah latar belakangnya yaitu kolibasilosis merupakan penyakit hewan yang disebabkan oleh bakteri E. coli. Pada unggas, infeksi E. coli itu dapat menyebabkan penyakit seperti ampalitis dan sebagainya, yang penularannya dapat dilakukan secara langsung seperti kontak antara ayam sakit dan ayam yang sehat, atau secara tidak langsung. Penyakit ini dicurigai terdapat pada beberapa ayam yang sakit dengan gejala yaitu mencret yang berwarna putih, pertumbuhan ayam lambat dan cenderung diam dan tidak aktif. Praktikum ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya bakteri E. coli pada ayam, agen penyebab penyakit kolibasilosis, serta untuk mengetahui metode dan cara identifikasi di laboratorium. Alat dan bahannya yaitu ada ose, mortar, tabung reaksi, tabung Erlenmeyer, pinset, cawan Petri, Bunsen, autoclave, magnetic stirrer, timbangan digital, inkubator, dan aquades, dan medianya yaitu berupa hati ayam. Nah, metodenya yaitu pembuatan nutrien agar. Untuk membuat 1 liter medium, itu caranya timbang untuk banyak 23,5 gram medium instan, lalu suspensikan dalam aquades, volume akhirnya dibuat menjadi 1000 ml, lalu panaskan suspensi ini sampai agarnya menjadi matang, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi, sterilkan dengan autoclave pada temperatur 121 derajat Celcius selama 15 menit, dan simpan pada tempat yang dingin dan kering. Juga ada metode pembuatan media yang sebagai berikut. Langsung saja kita ke bagian hasil. Di sini dapat dilihat nutrien agar berwarna putih kental mengikuti strik atau garis pada plate. Dilihat hasilnya berwarna putih kental. Nah, sedangkan salmonella shigella agar dia tidak teridentifikasi adanya bakteri, dan EMBA Eosinomethyl blue agar E. coli-nya tidak teridentifikasi karena tidak berwarna hijau metalik, namun terdapat sekitar 83 bakteri dalam media EMBA ini. Nah, pembahasannya yaitu berdasarkan hasil pengamatan tadi, dapat diketahui bahwa pada media NA lah yang merupakan media umum yang teridentifikasi bakteri setelah dilakukan inokulasi, yaitu berupa warna putih kental yang mengikuti arus atau garis strik. Sedangkan pada SSA tidak diidentifikasi, pada EMBA juga tidak teridentifikasi adanya Escherichia coli. Nah, yang bisa menandai adanya Escherichia coli ini merupakan gram negatif. Namun pada EMBA dapat diketahui bahwa terdapat sekitar 82 bakteri di dalamnya, tapi tidak ada E. coli di dalamnya. Nah, kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa pada sampel yang diuji terdapat bakteri, namun belum dapat dipastikan lebih lanjut apakah bakteri tersebut merupakan bakteri E. coli, penyebab dari penyakit kolibasilosis pada ayam. Selanjutnya yaitu pewarnaan gram dan uji katalase, yaitu praktikum kedua. Di sini terdapat latar belakangnya yaitu pewarnaan gram yang bertujuan untuk membedakan bakteri dari 2 kelompok, yakni bakteri gram positif dan bakteri gram negatif, serta warna gram dari bakteri yaitu merah dan biru. Prosedurnya menggunakan 4 macam larutan, yakni kristal violet, iodin, alkohol, dan safranin, dengan fungsi yaitu memberi warna pada sel dan bagian-bagiannya. Nah, uji katalase sendiri merupakan uji yang bertujuan untuk mengonfirmasi apakah mikroorganisme tersebut yang ditemukan termasuk dalam kelompok bakteri yang dapat memecah H2O2 menjadi oksigen. Nah, alat dan bahannya yaitu ada ose, sama ada objek gelas, Bunsen, isolat bakteri, larutan pewarnaan gram yaitu kristal violet, iodin, alkohol, dan safranin. Yang metodenya seperti berikut. Untuk pewarnaan gram, silakan ose sebelum digunakan, lalu teteskan aquades kelas objek sebanyak 3 tetes, ambil sedikit koloni bakteri, lalu lakukan fiksasi. Setelah fiksasi, teteskan 2-3 kristal violet, diamkan semenit. Setelah semenit dicuci dengan air mengalir, kemudian keringkan. Setelah kering, teteskan beberapa tetes iodin, lalu diamkan lagi selama semenit. Setelah semenit, cuci kembali iodin menggunakan air mengalir, lalu dikeringkan. Setelah kering, miringkanlah sedikit gelas objek tersebut, lalu ditetesi dengan alkohol 15-30 tetes sampai larutan alkohol itu tidak terlihat atau tidak ada cairan lain di atas preparat koloni bakteri. Lanjut cuci kembali dengan air mengalir, lalu keringkan. Setelah kering, teteskan kembali safranin 2 menit. Setelah 2 menit, cuci dengan air mengalir, lalu keringkan, lalu amati preparatnya menggunakan mikroskop. Sebelum itu, tetesi dulu preparatnya dengan minyak emersi. Nah, metode uji katalase itu, silakan ose sebelum digunakan, ambil sedikit koloni bakteri, lalu teteskan hidrogen peroksida 3%, lalu amati ada gelombang udara atau tidak di sekitar koloni bakteri. Nah, hasilnya di preparat itu terlihat bahwa preparat koloni bakteri berwarna merah muda yang menandakan koloni bakteri tersebut masuk ke gram negatif. Dan pada mikroskop dapat dilihat bentuk bakterinya yaitu kokus
dan hasil uji katalase tidak ada buih yang menandakan bahwa koloni bakteri tersebut termasuk ke gram negatif. Pembahasannya berdasarkan hasil berikut di atas dapat diketahui bahwa bakteri yang diidentifikasi merupakan bakteri gram negatif yang terbukti dengan warna merah muda dalam pewarnaan gram. Gram negatif dapat berwarna merah muda dikarenakan perbedaan struktur dinding selnya dengan gram positif yang menghasilkan warna ungu. Gram negatif tersebut tersusun oleh lipid atau lemak yang tebal, sedangkan gram positif tersusun dari peptidoglikan yang depan sehingga saat diberi warna kristalat, kedua bakteri ini sama-sama akan terwarnai. Pada uji katalase, hal yang didapat ialah tidak adanya gelembung udara atau buih pada koloni bakteri. Hal ini dikarenakan bakteri gram negatif tersebut tidak memiliki enzim katalase yang dapat memecah H2O2 menjadi 2H2O dan O2. Nah, kesimpulannya dari hasil praktikum itu dapat diketahui bahwa bakteri yang diidentifikasi merupakan bakteri gram negatif karena berwarna merah muda. Setelah dilakukan pewarnaan, berbeda halnya dengan bakteri gram positif yang akan berwarna ungu, sedangkan bentuk dari bakteri itu sendiri setelah diamati di bawah mikroskop ialah bentuknya kokus. Pada uji katalase, terdapat gelembung udara atau buih karena bakteri tidak memiliki enzim katalase. Lanjut ke praktikum ketiga yaitu uji biokimia dan uji gula-gula. Yang melatar belakangi yaitu identifikasi bakteri ini merupakan kelanjutan dari isolasi bakteri pada berbagai media biakan dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat biokimia bakteri dengan melakukan pada berbagai media. Dalam praktikum ini dilakukan pada bakteri yang tergolong Enterobacteriaceae seperti triple ion agar (TCA), sulfate indole motility yaitu SIM, methyl red phosphorus yaitu MRVP, simon-citrate agar, dan uji gula-gula. Jenis uji biokimia akan dipengaruhi oleh faktor atau sifat mikroorganisme jenis media atau faktor lingkungannya. Nah, dan bahannya itu ada ose, tisu, alkohol, glukosa, laktosa, inkubator, biakan bakteri, lalu ada medium TSI agar, SIM, MRVP, SCA, reagen MR, dan convex. Metodenya, untuk TSI agar itu yang pertamanya, cairkan ose jarum dengan cara dipanaskan, lalu tunggu sampai dingin, lalu ambil biakan bakteri dengan ose, tanam dengan tusukan pada bagian tegak medium, kemudian angkat ose lalu usapkan pada bagian miring medium. Inkubasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama semalam. Lalu amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Nah, metode pada SCM medium dan MRVP medium juga sama seperti tadi, bisa dilihat. Nah, sedangkan metode simon-citrate agar, SCA, dan uji gula-gula juga sama menggunakan metode yang sama. Nah, di sini dapatkan hasil yaitu uji pertama yaitu tabung A dan tabung B MRVP, hasil ujinya itu positifnya berwarna merah dan negatifnya berwarna kuning. Sedangkan pada SIM hasil ujinya itu positifnya karena adanya pertumbuhan bakteri di daerah penusukan yang berupa pergerakan bakteri, contohnya menggunakan flagella. Dengan negatifnya itu tidak adanya pertumbuhan bakteri. TSIA itu positifnya berwarna merah dan negatifnya berwarna kuning. Yang keempat ada SCA, hasil ujinya ini positif berwarna biru dan negatif juga berwarna hijau. Gula-gula, yaitu hasil uji gula-gula terdapat membutuhkan gas saat positif dan negatifnya itu tidak dapat gas. Gas akan terlihat dengan menggunakan tabung Durham. Pembahasannya itu berdasarkan hasil pengamatan di atas dapat diketahui bahwa tabung A pada setiap tabung reaksi merupakan bakteri E. coli dikarenakan pada uji MRVP terlihat warna merah menunjukkan hasil positif dan pada uji indol terlihat warna merah cherry pada permukaan yang membentuk cincin menandakan reaksi indol positif. Pada uji SIM medium, pada uji TSIA, pada uji CSA juga sama. Dan pada uji SIM medium menunjukkan hasil positif. Dan pada uji SIA itu warna kuning menunjukkan suasana yang asam. Lalu pada uji CSA itu menunjukkan hasil negatif. Dan pada uji gula-gula digunakan untuk mengisolasi bakteri ini ditandai dengan adanya gas pada tabung Durham, yang pada tabung B-nya itu terdapat diidentifikasi sebagai bakteri Shigella sp karena hasil ujinya memiliki keterbalikan dengan hasil uji bakteri E. coli. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa tabung A merupakan bakteri E. coli dan tabung B merupakan bakteri Shigella sp berdasarkan hasil uji biokimia dan uji gula-gula. Uji biokimia ini digunakan untuk mengidentifikasi mikroorganisme secara fisiologis berdasarkan reaksi biokimianya. Yang terakhir yaitu uji sensitivitas bakteri. Latar belakangnya itu dalam upaya untuk mengatasi kasus penyakit kolibasilosis pada ayam yang dampaknya ayam menderita mecat putih. Sangat penting untuk menentukan jenis antibiotik yang tepat guna mengobati dan menangani ayam tersebut dan mencegah terulangnya kasus yang serupa. Untuk mengatasi penyakit kolibasilosis ini, langkah penting harus diambil adalah mengidentifikasi jenis antibiotik yang efektif dalam mengobati infeksi tersebut. Dengan menentukan antibiotik yang tepat, dengan dapat memberikan pengobatan yang efektif dan mencegah penyebaran penyakit ini di antara populasi ayam yang lain. Ada bahannya itu ada ose, pincet, alkohol, cotton swab, penggaris, bunsen, isolat bakteri, paper dish, dan MHA. Nah, metodenya menggunakan metode Kirby-Burr yang caranya itu inokulasikan 3-10 koloni bakteri murni ke dalam 4 ml pembandingan cair,
lalu inkubasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama 2-5 jam, lalu amati, biarkan dan cocokkan kekeruhan McFarlane-nya. Apabila sesuai, ambil biarkan dengan swab steril lalu tanam dengan diusap ke permukaan NaOH secara merata. Lalu ambil paper dish, tempelkan pada permukaan media dengan jarak tempel 2 cm dari tepi paper dish yang lain, agar tidak terlalu berdiameter. Perbandingan diinfuskan pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam, lalu diamati dan ukur diameter killing zone-nya pada masing paper dish. Cocokkan killing zone dengan standar, lalu catat hasilnya yaitu resisten, intermediate, atau peka. Nah, hasilnya didapat yaitu semuanya resisten kecuali K ya teman-teman. SXT ini 2,7 mm, K itu juga sama 2,7 mm, DO 2,5 mm, TE 2,6 mm, C 1,6 mm, dan B 1,9 mm. Pembahasannya, uji sensitivitas ini bertujuan untuk mengetahui pola kepekaan bakteri yang dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu peka, intermediate, dan resisten terhadap antibiotika dengan cara 6 jenis antibiotik dalam bentuk paper dish, yaitu DA, silidamisin, DO, doxylin, SST, sulfamethoxazole, trimethoprim, B, bacitracin, C, chloraphenicol, K, kanamisin. Selain kanamisin, bakteri yang diuji resisten terhadap antibiotik lainnya karena masih terdapat pertumbuhan koloni di daerah killing zone yang menunjukkan bakteri resisten terhadap antibiotik. Metode Kirby-Bauer digunakan untuk menguji kepekaan bakteri terhadap antibiotik. Metode ini menghambat pertumbuhan mikroorganisme di mana zona hambatan terbentuk sebagai daerah jernih di sekitar cangkang kertas yang mengandung antibiotik. Semakin lebar diameter zona hambatannya, semakin sensitif bakteri terhadap antibiotik. Dalam uji ini didapat kanamisin sebagai antibiotik yang bisa dibilang paling efektif. Nah, kesimpulannya, melalui metode Kirby-Bauer ini, zona hambatan yang terbentuk sebagai daerah jernih serta cangkang kertas yang mengandung antibiotik itu paling banyak di kanamisin. Semakin lebar diameter zona hambatannya, semakin sensitif pula bakteri terhadap antibiotik. Berdasarkan pengujian terhadap bakteri E. coli yang berasal dari hata ayam tersebut, ditemukan bahwa bakteri tersebut adalah sensitif terhadap antibiotik, yaitu kanamisin. Oleh karena itu, antibiotik yang dianggap efektif untuk mengatasi kasus infeksi bakteri E. coli pada ayam adalah kanamisin, karena dianggap paling efektif dan zona hambatan yang terbentuk memiliki diameter yang cukup besar untuk membunuh bakteri tersebut. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parame Santi, Om Santi Santi Om. Terima kasih.